Bapak telepon dari Bangka Belitung punya istri 3. Penduduk Indonesia tuh 300 juta jiwa. Maksud lo? Jadi 3 penelpon kan belum tentu mewakili sesuatu. Ya enggak lah. Berarti kalau gitu, Mas Ragil, aku kan belum menikah nih. Ah. Aku boleh dong menikah sama banyak laki-laki? Oh boleh. Kalau emang mau jebol, maksudnya jebol. Dananya. Dan kan namanya cewek punya cowok banyak bisa jebol. Ada telepon dulu tuh. Halo? Halo? Halo, Selamat malam. malam. Bubaran kantor? Iya, bubaran kantor, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Rangga di Lampung. Siapa? Rangga di Lampung. Rangga. Rangga di Lampung. Pakai SE nggak? Rangga pakai SE lah. Serangga dong kalau pakai SE. Mana sih Rangga pakai SE aja. Maju lagi. Oh, maju lagi. Mbak. Mas. Mas Rangga, Mas Rangga setuju tidak dengan poligami? Poligami setuju nggak ya? Setuju sih. Oh, emang dokoh aja. Tuh. Setuju, alasannya kenapa? Alasannya apa? Setujunya alasannya karena banyak juga yang begitu bisa bersikap adil. Ya, benar. Mas Rangga tahu nggak kalau yang bisa adil itu cuma Tuhan, manusia tidak akan pernah bisa bersifat adil. Kata siapa? Kata siapa? Weh, nih contohnya. Kata siapa? Ya, adil. Kamu kayak percaya diri sendiri gitu. Ih, saya adil. Adil apa? Adik saya minta apa? Saya kasih. Kok adil? Pacar saya minta apa? Saya kasih. Ini kan contoh sebelum kita poligami sama adik baik, sama pacar baik, sama tetangga baik. Apalagi adik. Mas Ragil semuanya adik dikasih, pacar dikasih, kok itu wartegnya nggak dilunasin sih? Tuh. Yang jaga aja sentimen. Tua sih yang jaga. Berarti Mas Rangga mampu ya? Kalau berani poligami berarti mampu ya menafkahi mereka ya? Mampu lah. Lahir batin dong harusnya. Lahir batin, harus itu wajib. Pekerjaan Pak Rangga apa, Pak? Apa? Pekerjaannya kalau boleh saya tahu, maaf. Pekerjaannya wira swasta. Wira swasta apa, Mas? Pak? Saya kontraktor. Oh. Wow. Kan kalau gitu mampu, nggak apa-apa. Kokai, orang daer, borju. Ya enggak juga. Tapi tetap aja kan satu ya. Oke, kalau poligami itu kan banyak aturannya. Nggak asal poligami, satu harus dapat izin dari istri pertama. Mas Rangga kalau mau poligami istrinya ngasih? Ya mau nggak mau dia harus ngasih kalau Harus ngasih. Kok mau nggak mau sih? Nih, istri yang soleh membuat bahagia suami. Membuat bahagia suami. Ya kan? Iyalah. Ya? Iyalah Oke. harus begitu. Bagus, Mas Rangga. Setuju. Rangga, aku cinta. Aduh, tapi saya kita maafin aja lah. Terima kasih. Terima kasih Mas Rangga ya. Rangga. Pokoknya aku tetap tidak setuju. Sekarang gini, kalau tadi Bang Ragil bilang bahwa di dunia ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Oke, tapi kan itu termasuk ibu-ibu dan mungkin termasuk salah satu ibunya Mas Ragil atau Mas Ari. Mungkin ada yang mau dipoligami ibunya Mas Ragil? Ada yang mau memoligami ibunya Mas Ragil? Hei. Mak gue jokan, gila lu. Mak gue janda, bapak gue udah meninggal. Lu jangan Kan ngomongin pokoknya jumlah perempuan Mak gue nonton. Bukan tipe gua dapat janda. Tapi gini. Anakmu tak setuju mak kawin lagi. Tuh kan? Giliran begitu nggak setuju, giliran orang lain boleh. Karena mak umurnya udah 70. Buset, lu pikiran Gini kawin kebetulan lah. ya Mas Ragil sama Mbak Seli, Mas Ari juga, aku tuh ada yang ngecengin. Tapi dia laki-laki udah beristri. Kaya banget, tahu nggak sih? Punya kapal pesiar gak? Punya. Siapa Mbak Dae ya? Mbak Ade. Oke, Mbak Ade. Waktu Nih ada nih contoh orang poligami, hidupnya tentram dan bahkan di dunia ada yang namanya poligami award. Itu cuma sekali-sekalinya ditentang sampai sekarang nggak ada lagi. Nggak usah gitu deh. Kita punya banyak banget contoh yang katanya bisa adil, ya kan? Yang dipanuti oleh banyak orang bisa adil, ternyata cerai-cerai juga. Berarti kan dia tidak bisa adil. Dia aja yang tahu agama sampai sedalam-dalamnya nggak bisa adil, apalagi ini. Kenapa sih yang
Yang boleh poligami itu kenapa cuma laki-laki? Kenapa perempuan nggak boleh poliandri? Padahal kan aku juga sebagai perempuan bisa muasin laki-laki juga, bisa Iya, adil betul. juga. Woi, Betul. woi. Muhasin. Iya, maksudnya melayani mereka gitu kan, Betul. nyiapin bajunya. Dan tahapnya perempuan itu biasanya lebih bisa lama dibanding laki-laki. Jadi perempuan lebih bisa beradil-adil ria. Tapi tadi Mbak Ade punya cowok pacarnya berapa? Istrinya berapa? 5. 5 tuh, bukan begini. 5 begini nggak sekolah. 5 tuh Tapi- begini. Tuh. Jangan-jangan Hah? pacar gue dikawinin sama Gak apa-apa Mas Ari, jadi kan aku bisa kenal sama pacarnya Mas Ari. seneng dia kurang ajar. Mbak Ade mau didatengin seminggu sekali. Lele buntutnya Gak habis. apa-apa. Molan, pokoknya Molan nggak makan malam ya. Gue gak kebagian, gue beli aja sendiri ya. Ini gara-gara matsol nggak ada nih, susah nih. Ya. Udah gue beli. Gua nitip ya. Apaan? Anggur 2. 2 aja? Iya. 2 apaan? Lo tempel deh di tempat posisinya. Oke. Oke. Mbak Seli dan Mbak Ade, saya kasih tahu aja ya. Kalau cowok, nih misalnya saya Ragil, punya istri lebih dari 3, punya anak, orang bakal bilang, itu anaknya Pak Ragil. Tapi kalau cewek punya suami lebih dari 1, nah kalau cewek itu tekdung tralala, orang akan nanya, itu kira-kira anak siapa ya? Tuh. Tanya aja anaknya, dia Iya. pengen jadi anak siapa. Udah gitu kalau namanya poligami kan berarti setuju semua. Berarti kan lakinya juga setuju. Begitu ditanya, maaf ini anak siapa ya? Semua bapaknya gini, anak kami. Gitu dong. Kalau cewek punya suami banyak, gila, lega dong. Siapa bilang tergantung Enggak perawan? maksudnya tanahnya lega. Loha. Halo? Halo, selamat malam. Ibu alhamdulillah, ibu pasti bantuin saya, ibu alhamdulillah. Dengan ibu siapa di mana ini? Dari Pontianak, Ibu di Pontianak, ibu siapa? Ibu Dia. Ibu Ibu. Diah di Pontianak. Ibu, Ya? dari Pontianak, Bu. Iya, Ya. iya. Saya pernah ke sono, Bu. Nggak nanya. Kok nggak ketemu Ibu? Orang diem di perempatan doang. Ya udah Ibu lanjut Diah, tuh. ibu Diah setuju tidak dengan poligami? Sebenarnya sih enggak sih. Oh, enggak sih ya? Ya enggak. Kok kalau enggak sih kayaknya ada lanjutannya nih. Sebenarnya enggak, tapi Sebenarnya sih poligami sih enggak jadi masalah sih. Yang penting suaminya adil untuk kita. oke. Sekarang saya tanya sama ibu. Astagfirullah. Sekarang saya tanya sama ibu, batasannya adil itu untuk ibu apa? Ya, masalah keuangan, kasih Oke. sayangnya sama kita. Masalahnya kan kasih sayang nggak bisa diukur, Bu. Kalau duit masih bisa diukur ya. Cepet Ya, buat Mbak Ade, tergantung. cepet buat saya. Tergantung, Sejuta buat eh. Mbak Ade, sejuta buat saya. Kalau kasih sayang diukurnya dari mana? Tergantung. meteran. Nah, kuli punya banyak meteran. Masa nggak benang senur? Benang senur. Geli. Iya kan Bu, ibu kan nggak tahu kalau ternyata terus ibu ngebayangin misalnya suami ibu sama istri pertama bilang I love you. Ya kalau sama istri kedua bilang kedua. I need you. Ketiga bilang I bohongin you gitu. Ya, enggak lah. Enggak lah. Sebenarnya suami saya baik kok sama saya. Ah, ibu istri keberapa? Yang kedua. Ibu istri kedua. Iya. Bu, masalahnya biasanya yang muda itu pasti akan lebih terima. Tapi ibu akur nggak sih sama istri pertamanya? Istri pertama tahu gak kalau suami ibu tuh punya istri lagi? Tahu ya bu? Ibu, Ya. ibu kenal dengan istri pertama ibu? Kenal. Istri pertama ibu, istri pertama Apa? bapak. Apa? Kenal lah. Kenal ya? Kenal kok. Ibu kenal dengan Pak Ebet, Bu. Siapa tuh? Ya, mah baik. Biasanya dia ke rumah, biasanya. Pak Ebet? Waduh. Pak Ebet ke rumah, Bu. Ibu mau tahu nggak Pak Ebet itu siapa? Gak perlu tahu. Ibu, saya tanya sama ibu ya, ibu ya. Istri pertama, ibu punya putra putri? Apa? Punya anak? Punya. Berapa putra putrinya? 1. Oh, hanya 1. Bener, kan dia istri kedua. Jadi dia punya anaknya 1. Karena prinsipnya 1, aku sayang ibu. Nah,
Itu, Bu, bagus, Bu. kalau misalnya nih Bu ya, ternyata Bapak kan merasa, istri pertama aku sama kedua aku akur kok, nggak ada masalah, Terus punya istri ketiga, setuju Bu? Nambah lagi. Setuju, kalau dia mampu ya nggak apa-apa. Oke. Pertanyaannya kayak begitu-gitu nih, Enggak pertanyaan. dong, saya bantu doa mudah-mudahan Bapak rezekinya banyak ya Bu. Iya. Dan bisa adil semuanya dan bisa nambah lagi ya Bu. Enggak. Tapi Ibu, Nih, kalau nanya nih yang gini, Ibu pernah nggak suami bilang ke Ibu soal rasa, Bu? tuh. Itu salah satu. Langsung keputus, langsung putus. Begitu ngomong rasa putus. Gak pada istrimu. Iya. Ya Itu kan tetap akan tidak adil ya Enggak kan? Ibaratnya lah. kalau misalnya bininya nanya, kamu semalam sama itu berapa kali gitu kan? Ya tinggal 2 kali. bilang. Giliran sama aku 3 kali, iya kamu lebih enak, berarti kan tidak adil. Enggak dong, enggak bisa. Kamu lebih enggak. Kamu berapa kali? 2 kali. Kalau sama saya biasalah 3 kali gitu. Kan setoran banyakan sini gitu. Itu kan gak adil lah ya. Kalau setorannya lebih banyak gak adil Bang Ragil. Allahu Akbar. Biasanya kan istri pertama itu sudah puas Mbak, tolong masalah deh. keuangannya. Terus istri kedua ini kan baru merasa ketinggalan, ya dikejar keuangannya. Itu biar adil, kan nyari adilnya. Misalnya ini punya rumah, gedungnya tingkat 3, di sini gedungnya tingkat 3 juga, tapi ke bawah. Kalau gitu aku setuju. Bapak Ebet, aku setuju untuk poligami tapi nggak boleh disentuh, tapi dikasih duit. Sebetulnya Pak Ebet siapa sih? Pak Ebet lakinya dia, gua tahu aja, Nih, nih prinsipnya gini aja nih. Memang ibu saya pernah bilang sama bapak gitu kan. Oke, waktu udah habis, santai aja. Sebentar, ini bagus nih. Coba. Ini bagus nih. Ibu saya pernah bilang sama bapak saya, Papa, Saya setuju. andai kata Papa mau kawin lagi, silakan. Ibu setuju. Oh. Tapi ada 3 syarat. 1, Yang pertama harus adil. kedua, Yang kedua, dalam anak itu harus diperhatikan sedetil-detilnya. ketiga. Langkahin dulu mayat ibu. Berarti Itu. Gini, pokoknya di perusahaan ini aku mulai nggak setuju nih sama yang namanya poligami. Kalau misalnya ada karyawan yang apa tuh namanya Berniat untuk poligami. pokoknya saya bikin peraturan nggak dipecat dari sini. bagus, Mbak Ade bagus. Enggak Mbak Ade, enggak pemerintah, urusan di bawah perut aja masih ngurusin. Kami Setuju berarti poligami. Nggak setuju, makanya mau dibikin peraturan kalau sampai ada yang poligami dipecat. Begini, pada saat pria tidak mau poligami, sebetulnya niatnya emang enggak, tapi dia niatnya tuh nonton poli pantai. Tapi gara-gara sering nonton poli pantai, kan celananya pendek tuh. Akhirnya dia ada niat jadi poligami. Itu. Sebenarnya gini, aku lebih suka gini, membuat pertanyaan dalam arti, apa sih yang dicari seorang pria sampai dia harus mempunyai lebih dari 1 istri? Wah, Gue tadi lagi mau beli makan, Iya, iya. terus nggak jadi kan gue mau bunuh diri nggak jadi, karena lapar. Iya. Gue nyuruh masal nggak ada, gue beli makan sendiri. Iya. Ada yang nitip undangan katanya Siapa? pernikahan Siapa? buat lo. Waduh, Pak Ebet. Gue belum lihat. Pak Ebet udah ngirim undangan, bininya belum dikasih tahu. Nih, Pak Ebet. Pak Ebet Plus tuh ada dua, Gil ya, ada dua acara. Jam 9 sampai jam 11 sunatan dulu Pak Ebet. Jam 1-nya nikah. Halo, selamat Halo. malam. Selamat malam, bubaran kantor. Bubaran kantor, selamat malam. Ya, dengan siapa Halo, Pak? dengan siapa di mana Pak? Dengan Bapak di Bangka Belitung. Bapak Sinten? Bapak Sinten, Bapak siapa? Bapak Ade. Bapak di Ade. Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Iya. Di Belitung. Oke, Bapak. Langsung saja Bapak, apakah Bapak Bubble. setuju dengan poligami? Sebenarnya setuju antara 50-50 ya. Hari ini Ada silakan 50% saya dan- lemes sudah. 50%. Setuju nggak setuju? Intinya kan wanita itu kan nggak mau dibohongin. Betul. Seorang istri kan. Nah, kalau kita ngomong jujur, ya mau nggak mau kita pasti menerima. Tapi kalau misalnya nih istri Bapak, Bapak kan poligami, terus istri Bapak Iya. niat nikah lagi, Bapak ngizinin apa enggak? Istri yang nikah lagi maksudnya. Iya. Iya. Kalau istri nikah tuh sekarang nggak ada di ajaran Nggak Islam. boleh, Tapi nggak kalau- boleh. kalau Nggak boleh. untuk nikah Makanya kembali, kalau ngomong mikir dulu.
Nggak boleh itu. Saya nggak tahu, Kalau makanya masih nanya. single, kalau masih single poliandri boleh. Tapi kalau sudah punya pasangan, poliandri nggak boleh. Kalau suami poligami dibolehkan. Bolehkan kan berdasarkan diri sendiri. Bapak, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah apa sih yang dicari oleh seorang pria sehingga dia harus mempunyai istri lebih dari satu? Sensasional. Gini ya, Ih, sensasional. seorang saya itu tidak nyari Kayak kepuasan. udah ngerti aja loh. sebenarnya. Ibarat tuh seorang suami itu diperhatikan. Iya. Karena sikap egois seorang suami itu lebih tinggi daripada seorang wanita. Bapak, maaf. Jadi minta diperhatikan. Ya, gitu. Bapak maaf sebentar Bapak. Kalau Bapak Yo. bilang suami minta diperhatikan, saya rasa tidak juga. Karena kalau mencari perhatian mendingan Bapak ke mall atau ke terminal. Iya, betul. Perhatian. Ah, itu dapat Bapak. Itu, Pak. Ya. Anak hilang dong. Iya. Oh, ketawa tuh. Bapak istrinya berapa, Pak? Ya. Bapak istri berapa, Pak? Istri saat ini 3. Wow. Bapak, saya minta boleh satu tips dari Bapak Gua kirain gimana? gua minta satu istri. Nah, Gini, tipsnya dari saya, kita bicara sebagai suami ini kita harus jujur. Kalau mau perempuan itu mau terima kita nikahkan. Tapi kalau perempuan itu tidak mau, ya udah. bener Pak, daripada selingkuh atau berzina ya Pak? Tapi Bapak ngomong nggak sama istri pertama? Istri pertama saya tuh disetujui. Dia seorang polisi poluan juga. Istri yang kedua juga setuju, istri ketiga juga setuju juga. Tapi Tinggal itu satu rumah saat ini. itu semuanya istri-istri Bapak orang Bangka Belitung? Bukan. Tinggal satu rumah satunya. Iya, orang mana aja Pak? Orang Jakarta 1 orang, orang Bangka 1 orang, Iya. orang Flores 1 orang. Kalau ini 2. Yang pertama orang Jawa, yang kedua orang gila. Belum, Iya. Gil. Oh, belum. Tapi Bapak kalau mau nambah orang-orangan sawah boleh. Bukan orang. Bapak top. Yang jelas saya ngambil intinya di Bapak pada saat Bapak bicara yang penting jujur. Kalau dapat izin aku masih oke lah. Kalau nggak dapat izin atau ngumpet-ngumpet aku nggak oke. Tapi kalau istrinya ngizinin is oke. Mungkin istrinya punya pemikiran sendiri dalam arti ya daripada gua pusing juga ngelayanin capek, mendingan dibagi-bagi deh kerjaannya sama yang lain kan? Karena seorang istri itu kalau menurutin perintah suami, itu dalam hadis kan ada itu masuk surga itu katanya. Iya, benar Bapak. Nih. Pak, kalau memang semua istri nurutin perintah suami aja masuk surga, dia nggak perlu sholat, dia nggak perlu puasa ya Pak ya? Enggak gitu juga. Nih. Udah, kalau emang udah dapat surga ngapain? Nih, saya Capek-capek. pernah dengar dari almarhum nih, yang namanya istri itu kalau mencari surga gampang, cuma ada di suami, betul? Ikhlas sama suami itu. Ikhlasnya istri, rezekinya suami, ridhonya Betul, suami, surganya istri, betul Pak? Betul itu. Cukup di sini jumpa kita. Husikum wa nafsi bitaqwallah. Jangan diterusin bau. Nggak ada situ aja. Iya, jelas. Terima Oke. kasih Bapak. Makasih apa ya? Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga, istri, dan anak-anak. Istri-istri dong bilangnya. Istri-istri. Real kan? Tadi ada wanita telepon istri kedua. Sekarang Bapak telepon dari Bangka Belitung punya istri 3. Penduduk Indonesia tuh 300 juta jiwa. Maksud lo? Jadi 3 penelpon kan belum tentu mewakili sesuatu. Ya enggak lah. Berarti kalau gitu, Mas Ragil, aku kan belum menikah nih. Ah. Aku boleh dong menikah sama banyak laki-laki. Oh boleh. Kalau emang mau jebol, maksudnya jebol. Dananya. Dan kan namanya cewek punya cowok banyak bisa jebol. Mas Kedodoran Ragil. ngatur waktunya, jangan sampai bentrok. Ya kan? Cewek Mas punya Ragil, cowok. Bang Ari sekarang gini ya, kalau mau jujur ya, sekarang itu untuk menjadi seorang pria aja agak sulit. Kenapa wanita lebih banyak? Karena sekarang banyak sekali pria-pria yang tidak mau mengakui dirinya pria. Dengan menggunakan rok, dengan menyukai sesamanya. Itu yang membuat wanita jadi lebih banyak. Jadi, karena banyak sekali pria-pria yang menjadi wanita, kenapa pria-pria yang tidak menjadi wanita itu tidak dipoligami? Pilih dong. Salah satunya Mas Ragil. Ya. Gua jantan.